Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu sains. Jadi, sains adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis fisika sebagai salah satu cabang dari sains. Sains merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antara keduanya. Hakikat fisika terbagi menjadi 3. Yang pertama, fisika sebagai produk. Fisika sebagai produk adalah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan modal. Yang kedua, fisika sebagai proses. Semua jenis produk dihasilkan setelah kita mempelajari gejala alam yang melibatkan materi, energi, dan interaksi melalui serangkaian proses. Proses tersebut meliputi langkah-langkah pengamatan, rumusan masalah, penyusunan hipotesis melalui eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Dan yang ketiga, fisika sebagai sikap. Jadi setiap langkah dalam proses membutuhkan sikap ilmiah yang baik. Antara lain rasa ingin tahu, rasa percaya, kreatif, teliti, objektif, jujur, terbuka, mau bekerja sama, dan mau mendengarkan pendapat. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa-apa saja langkah-langkah dari metode ilmiah. Sebelum itu, metode ilmiah adalah prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu adalah pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Langkah-langkah operasional metode ilmiah itu, yang pertama melakukan pengamatan atau observasi, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga mengumpulkan data atau informasi, yang keempat membuat hipotesis, yang kelima melakukan percobaan atau eksperimen, yang keenam menganalisis data, dan yang terakhir menarik. Baiklah, saya akan membacakan keselamatan yang dilakukan oleh di laboratorium, yaitu dalam melakukan penelitian atau praktikum fisika, kita terkadang diharuskan bekerja di laboratorium. Banyak hal yang perlu kita ketahui dan diperhatikan demi menjaga keselamatan diri dari bekerja di laboratorium. Di antaranya adalah syarat laboratorium yang baik. Yang pertama, ada kelengkapan alat keselamatan, nomor telepon yang penting, seperti pemadam kebakaran atau petugas medis. Terus yang kedua, ada ruangan laboratorium yang memiliki sistem ventilasi yang baik, proses keluar masuk utara yang baik. Yang ketiga, yaitu ruangan laboratorium harus ditata rapi. Yang keempat, alat keselamatan kerja harus selalu tersedia dan dalam kondisi yang baik dan siap dipakai. Yang kelima, laboratorium harus memiliki jalur evakuasi yang baik, setidaknya memiliki 2 pintu keluar dengan jarak yang cukup jauh. Yang terakhir adalah bahan kimia harus ditempatkan di rak khusus dan dipisahkan bahan kimia yang menimbulkan ledakan bila bereaksi. Baiklah, ada alat keselamatan di laboratorium. Di dalam laboratorium harus tersedia seluruh alat-alat di keselamatan bekerja. Yang pertama ada pemadam kebakaran, yang kedua ada ice washer, yang ketiga ada water shower, yang keempat ada kotak P3K, yang kelima ada gas lab, yang keenam ada peralatan bersih, yang ketujuh ada obat-obatan, yang kedelapan ada kapas, yang terakhir adalah plaster pembalut. Selanjutnya, peran fisika dalam kehidupan. Sebagai cabang dari sains, fisika memiliki peran yang besar dalam perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan manusia. Seiring perkembangan teori fisika, berikut beberapa contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengembangan pembangkit listrik dengan berbagai sumber energi seperti PLTU, PLTA, PLTS, dan PLTN. Kedua, kereta super cepat Maglev dengan aplikasi superkonduktor. Ketiga, perkembangan gadget seperti handphone, laptop, kamera digital, MP3 atau MP4, dan tablet PC. Keempat, ultrasonografi, MRI, dan ronsen dalam bidang kedokteran. Kelima, pesawat ulang-alik untuk melakukan perjalanan ke luar angkasa dan lainnya. Yang pertama, iritan. Artinya bahan yang dapat menyebabkan iritasi, gatal-gatal, dan dapat menyebabkan luka bakar pada kulit. Tindakannya, hindari kontak langsung dengan kulit. Contohnya NaOH, C6H5OH, dan Cl2. Yang kedua ada toksik. Artinya bahan yang bersifat beracun dapat menyebabkan sakit serius bahkan kematian bila tertelan atau terhirup. Tindakannya jangan ditelan dan jangan dihirup. Hindari kontak langsung dengan kulit. Contohnya metanol dan benzena. Yang ketiga
ketiga ada korosif, artinya bahan yang bersifat korosif dapat merusak jaringan hidup, dapat menyebabkan iritasi pada kulit, gatal-gatal, dan dapat membuat kulit mengeras. Tindakannya, hindari kontak langsung dengan kulit dan hindari dari benda-benda yang bersifat logam. Contohnya HCl, H2SO4, dan NaOH. Yang keempat ada flammable, artinya bahan kimia yang mempunyai titik nyala rendah sudah terbakar dengan api bunsen, permukaan metal panas atau loncatan bunga api. Tindakannya, jauhkan dari benda-benda yang berpotensi mengeluarkan api. Contohnya minyak terpentin. Yang kelima ada oxidizing, artinya bahan kimia bersifat pengoksidasi dapat menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan organik dan bahan pereduksi. Tindakannya, hindarkan dari panas dan reduktor. Contoh hidrogen peroksida dan kalium perklorat. Selanjutnya yang keenam ada eksplosif. Eksplosif itu bahan kimia yang mudah meledak dengan adanya panas atau percikan bunga api, gesekan atau benturan. Tindakannya, hindari pukulan atau benturan, gesekan, pemanasan api dan sumber nyala lain bahkan tanpa oksigen atmosferik. Contohnya HClO3, NH4NO3, trinitrotoluena atau TNT. Terus yang ketujuh, extremely flammable atau F+. Artinya bahan yang amat sangat mudah terbakar berupa gas dan udara yang membentuk suatu campuran sifat mudah meledak di bawah kondisi normal. Tindakannya, jauhkan dari campuran udara dan sumber api. Contohnya dietil eter atau cairan dan propane gas. Terus yang ke-8 ada radioaktif, artinya bahan yang mengandung material atau kombinasi dari materi lain yang dapat memancarkan radiasi secara spontan. Contohnya uranium 9OCO dan tritium. Terus yang terakhir ada marine pollutant, artinya polutan laut. Tindakannya, tidak membuang limbah di saluran air atau sungai yang mengalir ke laut.